Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas materi baru yang berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Nah, materinya akan dibahas 2 minggu ya, atau 2 pertemuan. Jadi ini saya membahas setengah dulu. Anjuran tentang menikah. Ini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah, agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, perlu digarisbawahi, jika sudah mampu maka segera menikah. Dan jika belum mampu maka berpuasa. Jadi menikah itu pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah ini berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian masih tentang pengertian pernikahan. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Kemudian masih tentang pengertian pernikahan. Nah, pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, nah ini bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah mereka wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Kemudian masuk ke tujuan pernikahan. Yang poin A itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang B yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang. Kemudian yang C yaitu untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Nah, kemudian untuk tujuan yang D yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah." Nah, mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala." Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, "Bagaimana menurut kalian jika mereka, para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Nah, kemudian para sahabat juga menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Hadis. Kemudian untuk tujuan pernikahan yang ini untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu itu istri-istrimu, itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, Quran Surat An-Nahl ayat 72. Lanjut ke tujuan yang poin F, yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dolim. Lanjut, hukum pernikahan. Yang pertama ada wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Nah, ini perlu digarisbawahi orang yang telah mampu, jadi jatuh hukumnya wajib. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rosyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Nah, tentang hal ini Imam Al-Qurtubi mengatakan,
Jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual kepadanya. Hukum pernikahan yang terakhir yaitu makruh. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu melakukan menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, berikut adalah orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu mahram. Yang pertama itu ada keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, kemudian bibi, baik dari bapak atau ibu, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kemudian ini pernikahan, ibu dari istri atau mertua itu tidak boleh dinikahi, kemudian anak tiri, terus istri bapak atau ibu tiri, kemudian istri anak atau menantu. Selanjutnya yaitu persusuan, yaitu ibu yang menyusui. Kemudian saudara perempuan sepersusuan itu juga tidak boleh dinikahi. Nah, selanjutnya dikumpul atau dimadu. Yang pertama ada saudara perempuan dari istri, kedua bibi perempuan dari istri, yang ketiga keponakan perempuan dari istri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan lengkapnya tentang materi pernikahan akan diselesaikan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.